Kembali di kabar pagi pemirsa, guna memastikan keamanan para pengungsi yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru. Anggota Koramil Prono Jiwo, Lumajang, Jawa Timur melakukan sweeping dan patroli pemukiman pada Jumat malam. Dengan menggunakan motor, sejumlah anggota Koramil Prono Jiwo, Lumajang menggelar kegiatan patroli kewilayahan dengan sasaran rumah-rumah kosong milik warga yang ditinggal mengungsi. Di samping memastikan semua warga terdampak telah kembali ke pengungsian, kegiatan sweeping ini juga dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan. Lantas bagaimana kondisi terkini di Lumajang pasca erupsi besar Gunung Semeru pada Rabu kemarin? Untuk mengetahuinya kita akan berdialog dengan Satrio Nurseno, yakni Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur. Selamat pagi Pak Satrio. Selamat pagi Bang Yudo. Pak, bagaimana kondisi keamanan udara saat ini di sekitar Gunung Semeru? Ya, Semeru masih mengeluarkan lahar dingin ya dari sejak kemarin. Jadi ada fluktuasi di area sana, di area Semeru yang saat ini masih mengeluarkan lahar dingin. Jadi itu posisi kondisi sekarang seperti itu. Namun untuk warga di sana sudah aman semua. Teman-teman dari seluruh OPD dan dari pusat juga sudah standby di sana untuk melaksanakan tindakan-tindakan kedaruratan, Mas. Pak, ini artinya untuk status apakah sudah ada penurunan dari awas ke status lainnya? Belum, Mas. Untuk status masih awas, jadi belum ada penurunan dan status dari daruratnya Lumajang juga masih tanggap darurat. Ini nanti akan dievaluasi untuk 1 minggu ke depan. Jadi sampai tanggal 26 akan dievaluasi kembali nanti. Pak, apakah masih ada titik-titik yang masih diwaspadai adanya aliran lahar hujan atau lahar dingin di sana, Pak? Ya tentunya lahar dingin ini kan dari hulu sampai ke Curah Koboan, ke Gledak Perak ke bawah itu yang paling rawan sekali. Kemarin memang hari pertama itu kita lakukan pembersihan, namun juga sorenya juga terjadi guguran awan panas juga. Jadi lahar dinginnya turun lagi. Itu juga akhirnya membuat area jalan itu menjadi kotor lagi. Yang menjadi membahayakan adalah warga itu sering melihat dan menonton di sekitar jalan ini. Kemarin kami dari petugas juga sudah menghimbau dan melarang untuk warga mendekati aliran dari lahar dingin Semeru. Pak, kalau dari pantauan tim di sana, apakah masih terjadi letusan di kawah utama Gunung Semeru? Dari kemarin kita pantau di sana untuk letusan dari kawah utama Gunung Semeru tidak ada, Mas. Jadi terakhir itu antara jam 6 dan jam 12 sekali, tapi tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 200 meter untuk tinggi semburannya. Nah, setelah itu sampai hari ini belum ada letusan lagi sampai hari ini. Jadi hanya kemarin ramai dikatakan ada letusan besar gitu, tapi setelah kami cek memang itu tidak ada. Jadi itu hanya kayak seperti pertemuan antara lahar yang dingin yang dari atas dengan lahar dingin yang di bawah. Jadi ada rongga-rongga tanah di situ akhirnya seperti meletup gitu di bawah gitu. Jadi bukan eksplosif yang utama dari kawah. Pak, mengenai aktivitas warga yang tadi Anda sebutkan, Pak, masih banyak orang yang beraktivitas di sekitar wilayah-wilayah yang masih cukup rentan begitu, Pak. Lalu apakah sejauh ini hanya peringatan saja atau memang mereka ini sudah dilarang dan dibawa ke pengungsian semua, Pak? Iya, kalau malam memang warga ini kembali ke pengungsian di SMP 2 Pronojiwo dan SDN 4 Supiturang. Tapi kalau pagi memang warga ini akan kembali ke wilayah rumah-rumahnya untuk melakukan pembersihan maupun memindahkan barang-barang yang masih bisa dipergunakan, Mas. Jadi itu, tapi walaupun warga ini kembali ke rumah, petugas tetap standby dan memantau dan mendampingi warga. Jadi ketika terjadi apa-apa tetap kita peringatkan dan untuk evakuasi lebih cepat. Baik, Pak, untuk mengupdate data Pak sejauh ini ada berapa rumah warga yang terdampak akibat letusan gunung?
Rumah terdampak 21 rumah Mas di Dusun Sumbersari, kemudian di Dusun Sumbersari Desa Supiturang ada 21 rumah terdampak, kemudian satu SD yang juga yang terdampak di sana. Kemudian pengungsi ada sekitar tadi malam ya, sampai tadi malam itu ada sekitar 645 jiwa. Namun biasanya kalau udah pagi itu mereka kembali untuk ke rumahnya atau ke tempat saudaranya. Titik pengungsian sementara ini ada 2 titik di SMP 2 Pronojiwo dan di SDN 4 Supiturang. Kemudian eh, saat ini juga ada tim penanganan dari teman-teman dari kami dari Pemprov Jatim, kemudian dari Balai Besar Wilayah Sungai Berantas, bekerja sama dengan Pemkab Lumajang juga. Kita juga melaksanakan sedikit pembersihan dan penguatan beberapa titik tanggul. Namun juga itu juga terkendala ketika terjadi guguran lahar dingin dari atas, kami berhenti. Jadi eh, sedikit demi sedikit kita coba naikkan tanggul dan pertebal penguat tanggulnya agar tidak sampai ke pemukiman lagi. Pak, kira-kira berapa lama Pak warga harus tinggal di lokasi pengungsian? Kalau kita melihat cuaca seperti ini, sebenarnya kalau warga ini yang 20 yang terdampak ini sebagian besar sudah apa ya, sudah diberikan hunian tetap yang karena kejadian yang tahun 2021 Mas. Tapi karena memang lokasi Huntap pada 2021 ini agak jauh dari rumah aslinya, rumah ininya, jadi mereka lebih kecenderungan kembali ke rumahnya sendiri karena memang mata pencahariannya mereka ada di situ. Ini menjadi PR juga buat kami. Untuk seberapa lamanya, kalau kita melihat curah hujan ini mungkin agak lama ya di sana untuk para pengungsi kalau pengungsian ya, karena triggernya memang dari curah hujan yang tinggi di hulu Semeru. Baik, terima kasih Bapak Satrio Nurseno selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik Terima kasih. BPBD Jawa Timur atas waktunya bersama kami di Kabar Pagi, Pak.